Di sosmed sama Gen Z-nya, borok-borok pejabatnya tuh pada dikulitin, pada dibongkar-bongkarin lah udah. Corruption! We are fighting against corruption! This is the motto of our protest, fighting against corruption! Bahkan anak-anak muda loh, ini loh, Gen Z loh, yang selama ini di stigma negatif. Sumpah ya, ini di dunia lagi banyak banget nih aksi demo gede-gedean nih. Dan katanya sih terinspirasi dari Indonesia. Oke, kita coba bahas satu-satu deh ya. Dimulai dari di video ini kita bahas Nepal dulu nih. Jadi kemarin tuh di sana tuh ada demo yang dijuluki Gen Z Protes. Soalnya emang aksi ini tuh diorganisirnya tuh sama pelajar sekolah dan anak-anak muda dari kalangan Gen Z. Ini kan edan ya, Gen Z loh yang selama ini sering dapat stigma negatif sebagai generasi pemalas, mental lemah. Ternyata mereka ini jadi agen perubahan besar loh di Nepal loh. Ngegulingin rezim loh mereka loh. Tapi emang sebenarnya ada apa sih di Nepal? Kok sampai para Gen Z ini pada turun ke jalan buat ngelakuin protes? Dan apa benar ini cuma karena masalah pemblokiran sosmed atau ada yang lain lagi nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas protes Gen Z di Nepal yang berujung ke berakhirnya rezim yang berkuasa. Di Learning by Googling. Oke, ini biar lebih kebayang kenapa anak-anak muda di Nepal pada turun ke jalan, ngelakuin demo, sampai bikin negara Asia Selatan ini jadi chaos. Sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih, latar belakang demonya tuh emang apa sih? Jadi kalau menurut berbagai sumber, kemarahan anak muda ini tuh emang dipicu sama pemblokiran sosial media secara masif di Nepal sejak tanggal 4 September 2025 kemarin. Kalau menurut Al Jazeera, seenggaknya ada 26 platform sosmed yang diblokir di Nepal. Mulai dari X, Snapchat, Reddit, Facebook, IG, WhatsApp, bahkan LinkedIn. Anjir. Ya ini jatuhnya emang kayak diputus dari dunia sih ya kalau kayak gini ya. Padahal di saat bersamaan, Nepal tuh jadi salah satu negara Asia Selatan dengan rasio pengguna media sosial tertinggi loh. Apalagi di kalangan anak muda, hampir pasti tuh mereka tuh main sosmed tuh. Dan gue yakin mereka juga tuh mainnya tuh gak cuma satu sosmed doang. Pasti pada main banyak platform sekaligus. Nah dengan adanya pelarangan ini, jelas aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu dong. Ya gimana? Sosmed kan udah jadi salah satu media mereka buat berinteraksi satu sama lain kan. Masuknya udah kebutuhan ini. Nah, dengan posisi sosmed yang sepenting itu tiba-tiba diblokir, ya kaget lah mereka. Tapi emang kenapa diblokir? Kalau menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal, mereka bilang, kebijakan pemblokiran ini dilakukan sama pemerintah soalnya perusahaan-perusahaan yang menaungi sosmed tuh mereka tuh pada telat ngedaftarin platformnya ke sistem yang baru. Ya sebenarnya mirip-mirip di kita sih ya. Pemerintah minta platform buat dalam tanda kutip kooperatif, dikasih deadline, dikasih batas waktu. Terus karena mereka nggak bisa memenuhi syarat ini, akhirnya pemerintah Nepal mutusin buat ngeblokir sosmed-sosmed tadi. Kalau menurut pemerintah gitu tuh. Menurut pemerintah. So social media bans like this typically happen when the government wants social media companies to comply with governmental governmental norms and the way of doing things in that particular country. Many of them failed to do so and were thus banned, which triggered protests which were sparked by but not limited to social media. Tapi nih, di sisi lain ternyata banyak masyarakat yang menilai alasan pemerintah ini tuh cuma akal-akalan mereka aja. Akal-akalan buat ngebungkam masyarakat, khususnya anak muda yang manfaatin sosmed buat ngekritik pemerintah. Soalnya nih, kalau kita lihat-lihat di sosmed, khususnya di X, itu emang banyak banget tuh warga Nepal yang cerita kalau sebelum pemblokiran ini terjadi, anak-anak muda di sana tuh mereka tuh pada ngebongkar-bongkarin boroknya pejabat-pejabat sana. Banyak anak-anak muda yang nge-spill kelakuan para pejabat dan keluarganya, khususnya kelakuan anak-anak pejabat. Yang kebanyakan mereka tuh malah flexing, malah pamer kekayaan di saat banyak masyarakat ngalamin kemiskinan. Ada anak pejabat pamer foto liburan, pamer baju sama barang-barang branded. Nah itu dikulitin habis-habisan tuh di berbagai platform waktu itu. Nah karena itulah makanya masyarakat pada nggak percaya tuh kalau dibilang pemblokiran sosmed tuh cuma karena masalah telat daftar. Enggak, pasti lebih dari itu. Pasti lebih karena kita di sosmed suka nge-spill kelakuan pejabat. Pasti itu pejabat-pejabat pada takut korup-korupnya makin kebongkar tuh. Pasti gara-gara itu tuh masyarakat ngerasanya gitu. Nah lo pejabat, nah lo. Oh iya by the way, ini buat tambahan konteks nih. Sekarang usia rata-rata penduduk Nepal tuh 25 tahun. Ini kan muda banget ya. Tapi banyak dari mereka yang nggak punya kehidupan layak. Nih, kalau menurut World Bank, tingkat pengangguran kalangan muda di Nepal tuh itu menyentuh angka 20%. Dan diperkirakan tiap harinya ada 2.000 anak muda di sana yang mutusin buat ninggalin Nepal, buat nyari kerja ke luar negeri.
khususnya ke Timur Tengah sama ke Asia Tenggara. Ya ini edan sih, sehari 2.000 loh yang cabut loh. Terus belum lagi penghasilan rata-rata penduduk Nepal tuh sekarang tuh cuma di angka 1.400 US dollar per tahunnya. Atau berarti kalau dibagi lagi nih, gaji bulanan mereka tuh cuma 100 US dollar lebih dikit per bulannya. Ada. Ya sebenarnya agak mirip-mirip di kita sih ya. Masyarakatnya miskin, pengangguran banyak, pejabatnya malah enak-enakan. Nah, gara-gara itu akhirnya udah tuh di sosmed sama Gen Z-nya, borok-borok pejabatnya tuh pada dikulitin, pada dibongkar-bongkarin lah udah. Si A anaknya hidup mewah padahal dianya korupsi, si B sok-sok religius padahal terima suap. Nah, itu semuanya dibuka tuh. Dan ya, tadi itu, nggak lama habis tren ngulitin kehidupan para pejabat dan keluarganya inilah pemblokiran sosmed secara masif terjadi di sana. Makanya orang-orang sana jadi pada mikirnya, apaan telat daftar? Ini mah akal-akalan mereka aja ini, biar borok mereka nggak makin dikulitin. Sampai sini lu lebih percaya yang mana? Pemerintahnya apa masyarakatnya nih? All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Every youth are going outside the country, so we want to protect our youth and make the country's economy better. For that, we need a new youth, new power, and new politicians who are well educated to move the country forward. Dan jelas setelah pemblokiran sosmed masif ini terjadi, anak muda Nepal langsung marah lah. Mereka ngerasa, ini kita bersuara ngeritik pemerintah, bukannya didengar kok malah dibungkam. Wah, nggak bener nih. Dan ya udah, akhirnya dari situ anak-anak muda ini mereka pada mulai turun ke jalan. Bukan cuma protes soal pemblokiran sosmed, tapi juga ngeprotes pemerintah yang dianggap nggak becus nanganin masalah kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Sama mereka juga nuntut adanya perbaikan sistem pemerintah yang selama ini dianggap korup dan penuh nepotisme. Makanya kalau kita lihat di komen-komen di berita kan, di beritanya dibilangnya demo pemblokiran sosmed, tapi di komennya tuh banyak dari mereka yang bilang, bukan pemblokiran sosmed, ini demo ngelawan korupsi. Karena ya itu tadi, semua bermula dari mereka yang suka ngebongkar kelakuan ngaco dan korup pejabatnya di sosmed. Nah, dengan sosmednya diblokir, itu kan sama aja kayak ngebungkam tools anti korupsinya mereka kan. Makanya mereka ngerasanya, ini bukan demo karena sosmed diblokir, ini demo ngelawan korupsi. Mereka ngerasanya jadi gitu tuh. Dan akhirnya, aksi demo besar-besaran mulai terjadi di hari Senin 8 September 2025 kemarin. Nah sebenarnya kalau menurut beberapa sumber, demo di Nepal ini tuh awalnya tuh direncanain tuh jadi aksi protes damai aja yang dikomandoi sama beberapa LSM. Kayak salah satu contohnya tuh HAMI Nepal. Tapi terus karena ini udah jadi keresahan banyak orang kan, yang jengah sama kelakuan pemerintah tuh udah banyak banget, akhirnya banyak nih elemen massa lain yang juga ikutan turun. Kayak misalnya anak sekolah yang ikut turun ke jalan sambil make seragam sekolah mereka. Oh iya, terus yang menarik nih, sama kayak di kita kemarin, banyak banget nih anak muda Nepal yang turun sambil ngebawa bendera Jolly Roger. Ngebawa bendera One Piece. Pada ikut turun loh, ternyata lo nakama Nepal loh. Gila. Tapi berarti ternyata makin kesini One Piece tuh makin jadi simbol perjuangan yang nyata ya. Wah. Corruption! We are fighting against corruption! This is the motto of our protest. Fighting against corruption! Tapi sayangnya, aksi protes damai ini tuh ditunggangi pihak penyusup. Mirip-mirip juga nih. Iya, jadi kalau menurut Anil Bania, salah satu tokoh dari HAMI Nepal, dia bilang ada pihak-pihak eksternal dari kader-kader partai yang ngeprovokasi aparat dan memicu aksi yang awalnya damai jadi rusuh. Udah tuh, dari situ akhirnya demonya mulai chaos tuh, sampai beberapa demonstran yang didominasi sama Gen Z, mereka berusaha nerobos gedung parlemen Nepal. Nah di situ aparat yang berjaga, mereka akhirnya mulai ngambil tindakan. Mulai dari pakai water cannon, gas air mata, sampai nembakin peluru karet. Dan sayangnya, waktu bentrokan antara aparat sama massa makin memanas, polisi mereka ngelakuin tindakan yang seharusnya nggak dilakuin. Mereka nembakin peluru tajam ke demonstran. Apa-apaan ini? Dan ya, namanya peluru tajam udah dipakai, satu-satunya hal yang nggak diinginkan pun akhirnya terjadi. Berjatuhan tuh korban jiwa. Dilaporin akibat penindakan massa yang terlalu keras oleh aparat ini, seenggaknya ada 19 pendemo yang tewas dan lebih dari 300 orang lainnya ngalamin cedera. Ngaco. Dan update-nya sampai gue bikin video ini, korban tewasnya tuh udah 55 orang.
Nah, jatuhnya korban jiwa ini jelas jadi pemantik kemarahan yang lebih besar dong buat rakyat Nepal. Makin-makin mereka ngamuknya. Dan buat ngeredam kemarahan ini, di hari Senin malamnya, pemerintah Nepal akhirnya nyabut pemblokiran sosmed di sana. Tapi karena masyarakat udah terlanjur marah kan, mereka udah nggak peduli lagi sama sosmed, akhirnya aksi yang lebih besar terjadi di hari Selasa, tanggal 9 September 2025 kemarin. Di hari itu, gedung-gedung pemerintahan, kayak gedung parlemen, gedung Mahkamah Agung, rumah presiden, rumah Perdana Menteri, kantor partai, sampai kediaman pejabat pemerintahan, itu pada disatronin, dirusak, bahkan sampai dibakar sama massa. Beberapa video bahkan nunjukin pejabat-pejabat Nepal tuh banyak yang diarak dan dikejar massa tuh. Ada yang dilucutin pakaiannya, ada yang kabur ke tengah sungai terus dilemparin sama massa, ya pokoknya macem-macem lah. Dan di momen itu, ngelihat kondisi negaranya yang udah makin chaos, akhirnya Sharma Oli, Perdana Menteri Nepal, dia ngumumin pengunduran diri dari jabatannya. Terus nggak lama, keputusan dia ini disusul sama puluhan pejabat dan anggota parlemen lain. Pada ikut ngundurin diri mereka. Bahkan Mendagrinya, Menteri Dalam Negeri Nepal, waktu dia ngundurin diri, dia bilang alasannya soalnya dia tuh ngerasa punya tanggung jawab moral. Ngeliat 19 korban tewas yang udah jatuh di demo ini. Nah, ini kan aneh kan? Pejabat punya tanggung jawab moral tuh gimana? Pejabat bisa ngundurin diri tuh gimana coba? Kan aneh kan? Masa pejabat punya rasa malu? Masa pejabat punya tanggung jawab moral? Itu apa? Yang namanya pejabat mau di demo kayak apapun ya harus bertahan di posisinya kan. Ya paling kalau tekanannya udah makin besar, udah makin parah, ya keluar negeri aja dulu, kabur aja dulu. Tapi ya nggak usah minta maaf segala macem. Nanti tunggu udah damai baru pulang lagi, tunggu udah adem ayem baru pulang lagi. Harusnya pejabat kayak gitu kan. This one Indonesia. Punya rasa malu malah ngundurin diri. Aneh amat pejabat Nepal. Mundur dulu. Saya mengalah. Under pressure, the government lifted the ban and the Prime Minister has now resigned. They had said after an emergency meeting on Monday that they made decisions to address the demands of Gen Z. But the government had justified the ban by saying they wanted to tackle fake news, hate speech and online fraud, an argument young protesters just weren't buying. Apalagi nggak lama habis itu, Bandara Internasional Tribhuvan yang ada di ibu kota Kathmandu itu ikut diserbu sama demonstran. Soalnya ada kabar yang bilang kalau para pejabat mereka tuh pada mau kabur. Kebayang kan lu, negara lagi chaos, pejabat yang tersisa malah mau kabur, ya nggak terima lah masyarakat. Pada berangkat mereka ke bandara. Tapi ternyata bandara ini tuh udah lebih dulu ditutup dan dijaga sama militer. Jadi ya gagal nih misi ke bandara waktu itu tuh. Nah tapi walaupun yang di bandara gagal, tapi kerusuhan tuh tetap makin meluas ke kota-kota lainnya. Kayak ke Birgunj, Bairahawa, sampai Pokhara. Dan di kota-kota ini, sama kayak di ibu kota, para demonstran ini juga tuh mereka tuh nargetin rumah-rumah pejabat, politisi, bahkan sampai gedung administrasi dan fasilitas kayak penjara. Iya, beberapa penjara tuh dikabarkan diserang sama para demonstran dan banyak narapidana yang akhirnya pada kabur. Dan kerusuhan yang makin meluas ini kemudian ngebikin seenggaknya ada 3 polisi sama istri mantan PM Nepal, Jalanat Khanal, yang akhirnya tewas. Jadi kronologinya tuh, rumah si mantan PM ini dibakar, ternyata di dalamnya ada istrinya, dia kejebak, dan ya udah ikut kebakar deh. Aduh. Update dikit, info terbarunya ternyata istri mantan PM Nepal ini nggak meninggal. Beliau masih hidup tapi dalam kondisi kritis karena luka bakarnya. Dan akhirnya gara-gara kejadian ini, pemerintahan Nepal jadi kosong kan. Nah, kosongnya pemerintahan ini kemudian ngebikin beberapa opsi pemimpin darurat muncul. Salah satunya adalah Balendra Shah, wali kota independen Kathmandu yang sering dianggap sebagai wajah pemimpin muda Nepal. Terus selain itu muncul juga kelompok yang pengen memulihkan sistem monarki lagi di Nepal setelah monarki Nepal berakhir di tahun 2008. Nah terkait yang monarki ini banyak yang meyakini kalau kerusuhan ini tuh emang ditungganginnya tuh sama monarki nih. Sengaja sama monarki dikomporin terus, dipanasin terus biar kerusuhannya tuh makin parah, biar mereka bisa naik lagi. Apalagi monarki Nepal kan emang benci banget kan katanya kan ke pemerintahan yang sekarang kan. Tapi ya ini baru isu-isu ini ya, belum resmi nih. Yang pasti sampai saat ini, sampai gue bikin video ini, pemerintahan Nepal sementara waktu bakal diambil alih sama militer Nepal. Sampai kondisi bener-bener kondusif. Pihak militer juga sampai saat ini masih berjaga di berbagai titik nih, buat mastiin kondisinya tetap aman terkendali setelah pemerintah Nepal resmi bubar.
Tambahan dikit, pas gua lagi ngedit video ini, ada berita kalau Presiden Nepal udah milih Perdana Menteri yang baru. Dia bakal jadi PM sementara sekaligus jadi PM wanita pertama di Nepal. Dan uniknya, terpilihnya Karki ini prosesnya tuh dari meeting antara dua jenderal Nepal sama aktivis-aktivis Gen Z di sana lewat Discord. Dan gak pernah kebayang gua Discord bisa dipakai buat beginian. Sushila Karki is a former Chief Justice and will be Nepal's first female Prime Minister. She emerged as the Gen Z protest movement's top choice to lead the country. Dan ya, kejadian ini sebenarnya bisa jadi pengingat buat kita juga sih ya, kalau people power tuh emang bisa beneran seberdampak itu loh. Bahkan anak-anak muda loh ini loh, Gen Z loh, yang selama ini di stigma negatif. Ternyata kalau mereka mau bersatu dan gerak bareng buat ngebela haknya, bisa loh sampai ngebikin perubahan serius di negaranya loh. Tapi ya tetap aneh sih itu pejabat Nepal sih, di demo kok mundur. Ada korban jiwa, jatuh, ngerasa punya tanggung jawab moral, ngerasa malu, mundur. Mana nggak nyampe 24 jam sejak kejadian lagi mundurnya. Ini kan cepet banget kan, aneh banget loh. Bukannya harusnya kayak yang gue bilang tadi ya, yang namanya pejabat tuh kalau di demo ya stay di posisinya. Atau ya kabur aja dulu ke luar negeri, nah itu baru pejabat tuh. Harusnya gitu kan. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah bubarnya pemerintahan ini adalah opsi terbaik buat Nepal? Atau ini malah buruk? Yang mana nih? Silakan komen. Protest groups are claiming victory. It's very good for our country. Now I think like us youth will stand and develop the country. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang apa yang terjadi di Nepal kemarin. Dan ternyata emang sengeri itu ya di sana ya. Dan sekali lagi ini nunjukin kalau Gen Z tuh jangan dianggap remeh loh. Mereka tetap bisa bikin perubahan loh. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen. Kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.